hati-hati dengan sebuah kata. Ada sebuah kata yang biasa sering kita dengar atau kita ucapkan. Kata itu adalah nanti. Nanti ini suatu saat akan berubah menjadi kata terlambat. Pada hari yang mulia ini, teringat kami wajah-wajah guru kami, teringat kami wajah ulama-ulama kami, ulama yang pernah berdiri di mimbar ini, ulama yang pernah menuntun kami untuk mengenal Allah dan Rasul-Mu. Mimbar ini pernah mereka pijak, masjid ini pernah mereka hidupkan, kampung ini pernah mereka terangi dengan ilmu. Menatap baik-baik kuburan itu masih basah, tanahnya belum kering. Dia hanya bisa berkata, "Ibu, tadam pangaka, maafkan saya ibu, saya terlambat membawakan air zam-zammu ibu." Anak itu kembali berkata, "Maafkan saya ibu, saya terlambat memelukmu ibu." Anak itu dan berkata, "Mohon maaf ibu, saya terlambat mencium tanganmu ibu." Anak itu adalah saya sendiri. Dan anak itu adalah yang sedang khatib, yang berdiri di hadapan bapak-bapak itu. Dan hari itu baru dia mengerti, nanti itu bisa akan menjadi penyakit, akan menjadi penyesalan yang selalu kita ingat ketika kita terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ansala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أما بعد، alhamdulillah, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa itu akan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Alhamdulillah wa syukrillah, puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini di 1 Syawal kita bersama di tempat yang kita cintai ini,
bersama orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Tomo-tomo lebiku, sila surah melebiku, engkai pada ria masai rifong Allah Ta'ala. Begitu pula, tak lupa kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, hari ini adalah hari raya bagi orang yang berbuat baik. Hari ini adalah hari raya orang yang tidak berbuat zalim. Hari ini adalah hari bahagia, adalah hari raya orang yang pernah bersedekah di jalan Allah. Hari ini adalah hari raya bagi orang yang pernah bertaubat. Hari ini adalah hari besar bagi orang yang telah saling memaafkan. Dan hari ini adalah hari rugi bagi orang yang tidak saling memaafkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hari ini khatib mengajak kita semua, kecilkan diri kita di hadapan Allah. Hari ini tiada yang agung, tiada yang besar kecuali Allah dengan mengucapkan Allahu akbar. Hari ini tiada yang kuasa, dialah yang kuasa. Siapa dia? Allahu akbar. Hari ini tiada yang agung, tiada yang memiliki segalanya kecuali Allah. Dia siapa? Dia adalah Allahu akbar. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, hati-hati dengan sebuah kata. Ada sebuah kata yang biasa sering kita dengar atau kita ucapkan. Kata itu adalah nanti. Nanti ini suatu saat akan berubah menjadi kata terlambat. Imam Zainal Abidin, cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari raya Idul Fitri 1 Syawal seperti ini, berlinang air mata baginda suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bertakbir mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudaraku, hari ini bulan Ramadan telah berlalu tanpa pamit. Alangkah bahagianya, alangkah indahnya orang yang selama bulan suci Ramadan memenuhi dengan berbagai macam amal ibadah. Akan tetapi alangkah meruginya orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tanpa mengisinya dengan berbagai amal saleh. Idul Fitri. Idul Fitri bukan sekedar hari raya, bukan hari kemenangan, tapi hari pengampunan. Idul Fitri bukan hanya sekedar hari kebahagiaan, tapi ini adalah hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri artinya kembali ke yang suci. Kembali kita semua tanpa dosa, kembali kita semua tanpa noda. Hari ini bukan tentang siapa yang bahagia, tapi tentang siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bukan tentang siapa yang berpakaian baru, bukan tentang makanan yang enak dan lezat di rumah kita,
bukan tentang kemerdekaan, bukan tentang kemeriahan, tetapi tentang satu hal, apakah kita dalam keadaan diampuni hari ini oleh Allah atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku, jika ingin kita tahu bagaimana keadaan kita hari ini, apakah kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka dengarkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan takwa, hanya berharap kepada Allah semata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayaumi waladathu ummuh, seperti hari kita baru dilahirkan oleh ibu kita, yang kita dilahirkan tanpa dosa, yang kita dilahirkan tanpa noda, yang kita dilahirkan tanpa cacat. Oleh sebab itu, pertanyaannya sekarang, apakah benar-benar kita seperti itu? Atau justru kita kembali membawa dengan dosa yang sama setelah bulan suci Ramadan? Kita berjuang selama bulan suci Ramadan ini, menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu, dan menahan hawa marah kita. Ramadan telah mendidik kita bagaimana kita meningkatkan ibadah kita, melatih kita bagaimana kita ikhlas dan seterusnya. Tapi jangan-jangan Ramadan yang ada di tempat ini atau kita yang sedang duduk di hari ini, apa yang dimaksud oleh Rasulullah dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajima anfun, rajima anfun, rajima anfun, celaka dia, hina dia, merugi dia. Siapa dia? Adalah orang-orang yang bertemu bulan suci Ramadan, lalu pergi berlalu bulan suci Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jawab pada diri kita masing-masing. Apakah benar Ramadan telah merubah kita? Atau jangan-jangan Ramadan kita hanya yang berubah adalah jadwal makan kita, sementara diri kita, pribadi kita masih sama dengan sebelum Ramadan. Kita sering berkata, nanti saya taubat, nanti saya akan sadar, nanti tahun depan Ramadan akan datang, saya akan berubah. Tapi nanti tahun depan saya akan lebih baik. Tapi kita tidak sadar bahwa nanti yang sesungguhnya belum tentu kita akan berjumpa bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan itulah kata terlambat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demi Allah, bulan Ramadan akan bangga menghadapkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an kita, qiyamul lail kita, Ramadan menghadap Allah membawa amal ibadah kita dengan berbagai amal saleh. Akan tetapi sebaliknya, Ramadan akan datang menghadap kepada Allah dengan membawa catatan-catatan hitam kita. Ramadan tidak segan-segan memberikan berita baik dan sekaligus tidak akan tahan untuk mengatakan apa yang sesungguhnya yang kita lakukan di dunia ini ketika kita di bulan Ramadan. Ramadan akan menyampaikan berita baik. Tapi sebaliknya dia akan berkata pada orang-orang yang mencapakan Ramadan, yang meremehkan bulan suci Ramadan, Ramadan akan berkata, saudaraku,
Dulu engkau permalukan aku ketika aku di dunia. Engkau sengaja makan siang, merokok tanpa sebab, tanpa usur. Hari ini saudaraku, kau rasakan, kau pernah hianati aku ketika di dunia. Hari ini aku mempermalukan engkau di hadapan Allah. Aku akan memperlihatkan, aku akan mempertontonkan engkau. Engkau akan dilemparkan ke api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan ini sesungguhnya telah membawa kita bagaimana kita berubah dari yang dulu misalnya malas menjadi senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sering mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Namun marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah benar-benar kita memaafkan? Ataukah benar-benar kita telah meminta maaf? Banyak orang yang pernah kita zalimi, banyak orang yang pernah kita aniaya, banyak orang yang pernah kita bohongi. Maka ingatlah saudaraku, dosa kepada Allah bisa diampuni hablum minallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa terhadap manusia kita harus menyelesaikannya dengan manusia. Dan bila hari ini kita tidak selesaikan dengan manusia, hari ini, besok kita tidak mencari manusia itu untuk memohon maaf kepada dia, ketahuilah saudaraku, barangkali dia sudah menunggu kita di akhirat padang mahsyar nanti. Lebih baik kita sibuk mencari dunia orang itu untuk memohon maaf kepada dia, hablum minan nas, daripada di padang mahsyar kita akan mencari dia untuk memohon maaf. Dan ketika ketemu orang itu, bukan kata maaf yang dia ingin terima, justru sebaliknya dia ingin mengambil amal kita ketika nanti di yaumil mahsyar. Ketika amal kita telah diambil dan masih ada utang kita, masih ada yang pernah kita sakiti hatinya, pernah kita zalimi, maka kita akan memanggung dosa-dosa dia kembali kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kampung yang kita cintai ini ada ulama-ulama kita yang sangat mulia, yang dahulu menuntun kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengajarkan di tempat ini bagaimana mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu menasihati kita dengan penuh kasih sayang. Hari ini mereka ulama-ulama kita telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mimbar ini adalah pernah mimbar ditempati guru-guru kita, ulama-ulama kita. Masjid ini adalah pernah mereka ulama kita tempati untuk menceramah, tetapi mereka telah mendahului kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka telah kembali kepada Allah. Kita mendoakan para ulama kita, Allahumma firlil ulama'ina alladhina sabaquna ila rahmatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari yang mulia ini, teringat kami wajah-wajah guru kami, teringat kami wajah ulama-ulama kami, ulama yang pernah berdiri di mimbar ini, ulama yang pernah menuntun kami untuk mengenal Allah dan Rasul-Mu. Mimbar ini pernah mereka pijak, masjid ini pernah mereka hidupkan, kampung ini pernah mereka terangi dengan ilmu guru-guru kita. Ya Allah, ampunilah dosa ulama-ulama kami ya Allah, yang Engkau telah panggil lebih dahulu. Lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya Allah, terangi kuburnya dengan cahaya Al-Qur'an-Mu. Jadikan kubur mereka raudhatum min riyadil jannah. Ya Allah, bilaslah mereka dengan air yang Engkau ridhahi ya Allah. Ya Allah, balaslah mereka yang lelah mereka menjadi dengan surga-Mu ya Allah.
Balaslah semua ilmu yang mereka ajarkan dengan rahmat-Mu ya Allah. Balaslah ulama-ulama kami, dakwah yang pernah mereka sampaikan dengan kemuliaan di sisi-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, jika di antara kami ada pernah berguru kepada ulama-ulama, jika ada saudara-saudara kami yang pernah ikut mendengarkan ceramah dia, maka kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan ilmu itu menjadi penerang kuburnya ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasihat kita saling memaafkan kepada manusia sudah. Mengingat guru kita, ulama kita sudah. Hari ini kita mengingat orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain. Rio rendah pong Allah Ta'ala tergantung rida orang tua kita. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah tergantung murka orang tua kita. Bagaimana kita mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita selalu melukai orang tua kita? Saudaraku, hari ini kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Doa kita yang panjang, salat kita yang berjam-jam lamanya tidak akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sila surah melabiku engkai pada riamase rifong Allah Ta'ala. Saudaraku, orang tua kita adalah manusia yang paling sayang kepada kita. 9 bulan lamanya mereka di dalam kita dalam kandungan mereka. Andaikan ada sebuah pilihan ketika dokter mengatakan, ibu hari ini harus ada salah satu yang diselamatkan, ibunya atau anaknya, ibunya tidak akan berpikir bahwa dia langsung otomatis mengatakan selamatkan anak saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana pengorbanan seorang ayah? Dialah ayah yang pernah sering berkeluar pergi mencari nafkah untuk kita, gosong kulitnya, hitam kulitnya, melepuh kulit bapak kita, diam termenung, bukan diam tak berdaya, tapi memikirkan kita bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa sekolah, bagaimana kita bisa kuliah. Itulah seorang ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adakah di antara kita hari ini yang tentunya orang tuanya telah tiada? Hari ini beberapa bulan yang lalu mungkin masih bersama ibunya, mungkin bersama kakaknya, masih mungkin bersama bapaknya, mungkin masih bersama sepupunya. Saudaraku, hari ini kita hanya bisa mengenang mereka dan hanya anak bisa datang menziarahi kubur orang tuanya. Yang dulu ketahuilah saudaraku, hari ini atau besok kita datang menziarahi orang tua kita yang telah meninggal, bukan lagi untuk membahagiakan dia, tetapi kita datang di kuburannya untuk menangisi dan untuk membawa penyesalan. Hanya bisa berkata seandainya dan seandainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini orang tua kita yang ada telah meninggal dunia sedang menunggu doa dari kita, menunggu sedekah kita, menunggu amal baik kita. Masukkan infak ke masjid, masukkan sedekah kita ke madrasah, masukkan ke tempat-tempat tahfiz. Satu-satunya kebanggaan orang tua, jangan pernah bangga dengan anak, karena anak yang bisa kita banggakan hanya anak saleh dan salehah yang akan mendoakan orang tuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita bersama semua duduk tersenyum dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan kembali ke rumah kita dengan makanan yang lezat, hidangan yang banyak, baju baru yang kita pakai. Tapi tahukah saudaraku, hari ini, pagi ini, ada di antara kita, mereka bergembira, kita tersenyum, tapi dia diam. Ada saudara kita hatinya yang kosong. Kosong karena apa? Dia mengingat orang-orang yang mereka cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu saudaraku, yang hari ini masih hidup orang tuanya, datanglah ke rumah mereka, peluk mereka, cium mereka. Mohon maaflah kepada orang tua kita selagi kita jangan berkata nanti, karena nanti suatu saat bisa akan terlambat. Bagi yang sudah tidak ada orang tuanya, hari ini mungkin kita datang di kuburannya, atau mungkin kita datang di rumah yang pernah mereka tinggali. Kita melihat setiap sudut pandang, kita hanya mampu menatap. Di sini dulu ibu saya terbaring ketika sakit. Di sini dulu bapak saya terbaring ketika sakit. Rindu kita ingin memeluk dirinya. Rindu kita ingin mencium tangannya hari ini. Tetapi mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah. Ada seorang anak. Kisah ini adalah kisah nyata, bukan dari bacaan sebuah buku. Ada seorang anak yang kebetulan berada di luar negeri. Ketika kebetulan hari itu ada urusannya dan dia menelpon ibunya. Dan dia berkata kepada ibunya, "Ibu, doakan saya." Ibunya berkata, "Iya nak, aku selalu mendoakanmu nak." Anak itu kembali berkata, "Ibu, saya rindu ibu." Ibunya berkata, "Iya nak, aku juga rindu. Kalau kamu rindu kepada ibu, pulanglah." Di dalam urusan itu, anak itu seolah ada yang membisiknya bahwa harus pulang dan kembali ke kampung halaman. Pada saat itu dia beli tiket sebelum masuk pesawat. Anak itu kembali menelpon ibunya, "Ibu, Ananda mau pulang sekarang, mau masuk pesawat." Ibunya hanya berkata, "Hati-hati nak, dan jangan lupa membawakan saya air zam-zam." Ketika itu anak itu sampai di Singapura, berdering teleponnya, terangkat dari sebuah kepala desa berkata, "Dinda, sabar engkau, orang tuamu telah tiada. Sabar engkau Dinda, orang tuamu telah meninggal." Anak itu hening seketika di bandara. Hitam semua, gelap gulita. Di dalam perjalanan dia menuju ke kampungnya, dia senantiasa berdoa agar masih bisa memeluk ibunya, agar masih bisa mencium ibunya. Tetapi ketika anak itu tiba di kampung halamannya, orang tuanya sudah dikuburkan. Anak itu langsung ke kuburan membawa air zam-zam. Menatap baik-baik kuburan itu masih basah, tanahnya belum kering. Dia hanya bisa berkata,
Ibu, tadang pangaka, maafkan saya ibu, saya terlambat membawakan air zam-zammu ibu. Anak itu kembali berkata, maafkan saya ibu, saya terlambat memelukmu ibu. Anak itu dan berkata, mohon maaf ibu, saya terlambat mencium tanganmu ibu. Dan ketahuilah saudaraku, anak itu adalah saya sendiri. Dan anak itu adalah yang sedang khatib, yang berdiri di hadapan bapak-bapak itu. Dan hari itu baru dia mengerti, nanti itu bisa akan menjadi penyakit, akan menjadi penyesalan yang selalu kita ingat ketika kita terlambat. Mungkin dengan kisah ini, ada di antara kita datang ke rumahnya, turun dari mobil, masuk ke rumahnya, di rumahnya ramai, banyak orang, tapi orang itu tidak tersenyum, orang itu tunduk. Kita datang ke rumah, semua membukakan jalan kepada kita. Kita masuk di ruangan, yang ada seorang mayat, ibu kita atau bapak kita. Pada saat kita masuk di rumah, kita menunduk, kita langsung memeluknya, kita berteriak ibu. Dia ibu kita tidak mendengar lagi. Ibu kita peluk dia, dia tidak rasakan lagi. Orang lain berkata, sudah Mina, sudah Mina, sudah. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum kata nanti, sebelum terlambat itu datang, datangi mereka, cium tangan mereka, peluklah mereka sebelum kita terlambat. Karena tiada yang lebih menyakitkan kepada kita ketika ingin melihat wajahnya, ketika hari ini kita ingin mencium tangan orang tua kita, kita peluk dengan kasih sayang kita, tapi mereka sudah tiada. Apa yang terjadi? Kita mengantar ke kuburan, kita melihat semua sedikit demi sedikit masukan tanah. Pelan-pelan orang berkata, mana anaknya, mana cucunya, silakan engkau mendekat. Kita hanya bisa menatap itu. Jasad itu sedikit demi sedikit ditimbung tanah, dikasih skop, dikasih cangkul, duk, duk, duk. Tertutuplah sudah kuburan orang tua kita. Kita tidak akan pernah lagi menciumnya. Kita tidak akan pernah lagi memeluknya. Kita tidak akan pernah lagi mencium tangannya. Oleh sebab itu saudaraku, jangan berkata nanti itu kapan? Nanti tahun depan saya akan sadar. Tahun depan saya akan bersungguh-sungguh bulan suci Ramadan. Tapi demi Allah, Ramadan pasti akan datang, tahun akan datang. Yang tidak pasti, apakah kita masih hidup tahun depan, apakah kita masih sehat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita tundukkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini Allah merahmati kita dan penuh kasih sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Duha ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang maha menatap kami ya Allah. Kami datang bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, mengadahkan tangan kami ya Allah. Kami begitu kecil ya Allah, ampuni jika selama ini pernah kami membesarkan orang yang tidak perlu kami besarkan. Ampuni ya Allah jika pernah selama ini kami memuji seseorang yang tidak pantas kami puji ya Allah. Duha ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih ya Allah. Hari ini kami masih berlabaran dengan orang-orang yang kami cintai. Hari ini ya Allah kami masih bersama orang tua kami. Terima kasih ya Allah. Jaga kesehatan orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa hidup kedua orang tua kami ya Allah. Duha ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ampuni jika kaki ini pernah melangkah di tempat yang Engkau tidak ridha ya Allah. Ampuni tangan ini jika pernah menggenggam sesuatu yang Engkau haramkan ya Allah. Ampuni ya Allah jika pernah mata kami jelalatan melihat sesuatu yang Engkau haramkan ya Allah.
Ya Allah ya Rahim, ampuni ya Allah segala dosa kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan Ramadan begitu berlalu tanpa Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Terima segala amal ibadah kami di bulan Ramadan ya Allah. Terima segala amal ibadah kami di bulan Ramadan ya Allah. Jangan Engkau jadikan Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir di dalam hidup kami. Jangan Engkau jadikan Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami ya Allah. Andaikan Ramadan yang kemarin adalah Ramadan terakhir dalam hidup kami, maka kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah Ramadan ini yang akan menyelamatkan kami di siratal mustaqimmu ya Allah. Duhai ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni jika kami pernah memberikan makanan yang haram terhadap anak istri kami ya Allah. Ampuni jika kami pernah memberikan pakaian yang haram terhadap anak istri kami ya Allah. Ampuni ya Allah jika kami pernah memberikan minuman yang haram terhadap anak dan istri kami ya Allah. Jangan Engkau lemparkan anak kami ke neraka-Mu ya Allah karena dosa-dosa kami ya Allah. Duhai ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami rindu wajah orang tua kami ya Allah. Hari ini kami rindu dengan wajah ibu kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ampuni segala dosanya ya Allah. Kami rindu dengan wajah ibu kami ya Allah. Kami rindu dengan wajah bapa kami ya Allah. Hadirkan ya Allah, walaupun hanya dalam mimpi kami ya Allah. Ampuni ya Allah, kami selalu terlambat dan berkata nanti. Kami sering ketika mendapat kabar orang tua kami sakit pura-pura tidak mengetahuinya. Terkadang kami dipanggil, kami pura-pura tidak mendengarnya. Hari ini ya Allah, kami rindu orang tua kami ya Allah. Rahmati ya Allah orang tua kami. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Pertemukan kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Duhai ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kampung yang Engkau penuh cahaya ini ya Allah. Berkat dari ulama-ulama yang ada di kampung ini ya Allah, karuniakan kami persaudaraan yang Engkau rahmati. Jauhkan kami dari segala perselisihan. Allahumma rabbi ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.